Kan ini satu lagi yang ditanyakan tadi. Nah ini, Anda bisa lihat ini ya, yang dikasih garis merah di bawah ini. Ini bunyinya sama dengan ini. Ini berasal dari tahun 120. Jadi Anda bisa lihat ini pada www.earlybible.papyri itu bisa ketemu. Anak-anak itu bingung. Sudah Pak, saya sudah buka, kamu buka P66. Yang lain saya suruh buka, kamu browsing di Wikipedia. Papirus 66, ditulis Papirus 66 menurut uji karbon kira-kira berasal dari tahun segini. Lah saya ngambil tahun 120 Masehi. Rasul Yohanes wafat di Efesus tahun 96 Masehi. Ya, Rasul Yohanes sang rasul, Matius Santo Yohanes rasul, anak Zebedius itu dibuang di Patmos. Makanya kalau Anda pergi ke Efesus ada rumahnya Bunda Maria. Lah kenapa? Karena Bunda Maria kan dititipkan pada Yohanes sama Yesus. Kalau Yesus punya saudara-saudara kandung, ngapain? Aib bagi orang Timur Tengah menitipkan ibu pada orang lain. Ini kalau aspek budayanya. Ibu, lihatlah anakmu. Itu di Yohanes kan ditulis begitu. Ketika Yesus mengatakan ibu, inilah anakmu, dia menggunakan kata-kata gunai, inilah anakmu. Gunai itu artinya lady, perempuan. Mengingatkan apa? Mengingatkan pada Kejadian pasal 3:15. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Jadi kira-kira Yesus memberikan hiburan pada ibunya, miternya. Jadi disebutkan kata miter itu ibu secara fisik. Lalu gunai, Yesus mengingatkan ibu, aku inilah anakmu yang dinubuatkan untuk menyelesaikan penebusan. Makanya menginjak kepala ular itu pada disalib itu. Tapi ular itu akan mematuk tumitnya kan, itu penyaliban. Nah makanya dialog teologis antara gereja Katolik tentang Mariologi bersama teolog-teolog Lutheran itu terjadi kira-kira tahun 1980-an, saya membaca, lupa dokumennya. Yang dipersoalkan, apakah benar hanya Lukas dan Matius yang bicara tentang keperawanan Bunda Maria? Kenapa perjanjian baru yang lain tidak ada? Itu kan banyak digugat oleh teolog-teolog yang gereja baru itu loh. Kan ada gereja tua dan gereja muda. Kalau gereja tua itu bukan termasuk gerejanya Beni Panjaitan. Gereja tua itu tua dalam pengertian sekarang itu. Tapi kalau gereja tua di sini maksudnya gereja-gereja yang mulai abad pertama. Di situ ada kata-kata yang lahir dari seorang perempuan. Di situ digunakan kata gunaikos. Gunaikos itu terjemahan dari kata Isah, yaitu Hawa yang kedua. Maka clear di situ. Itu semumpung ingat saya sampaikan. Akhirnya dari banyak teolog Lutheran mulai menghormati Bunda Maria kembali. Karena apa? Luther sendiri hormat pada Bunda Maria, bahwa gereja reformasi tidak seperti yang diharapkan oleh Romo Patris Allegro tidak kembali, yaitu pecut di sebelah ini, kebacut di kapane. Ya memang pendekatannya tidak mudah ya, seorang yang bicara dari sudut dogmatis dengan bicara dari sudut sejarah kayak saya begini ya memang beda. Tapi kalau masalah dogma saya tidak berani terlalu masuk jauh. Doktrin gereja yang umum saya masuk, tapi kalau sudah masuk eklesiologi, kalau masuk tentang Mariologi saya masih masuk karena itu masih bisa dikonsultasikan termasuk doktrin yang lain tadi. Nah ini saya tunjukkan kepada anak SMP itu. Kamu bisa baca ini enggak? Ini kan katanya ditafsirkan untuk Nabi Muhammad. Enggak bisa Pak. Kamu pernah belajar kimia, fisika, matematika? Pernah Pak? Nah kan rumus-rumus kimia itu pakai bahasa Yunani. Rumus fisika pakai bahasa Yunani. Saya bilang, ini huruf apa? Ini loh, saya tunjukkan, ini huruf apa? Alpha. Ini loh alpha, huruf alpha. Parakletos atau perikletos. Perikletos itu diartikan sama
Ahmad Didat yang diikuti oleh Pak Zakir Naik itu sebagai yang terpuji, dan terpuji itu Muhammad. Ini para bukan peri. Ini naskah dari tahun 120, jaraknya dengan kematian Rasul Yohanes hanya 24 tahun. Ini naskahnya ada. Naskah dari tahun 120 dengan perjanjian baru modern, terbitan modern yang dipakai di seminari-seminari masih sama. Jadi yang palsu yang mana? Nah, ini rupanya yang saya katakan ajian sapu jagat. Ajian sapu jagat itu kalau kita mengajar seperti seorang katekis yang murid-muridnya adalah orang Katolik leklo. Katolik leklo itu cilik mulo. Sudah Katolik ya, udah sama-sama percayanya ngapain? Tapi kalau ngadepi orang-orang yang suka bikin gaduh, dibuat shock terapi supaya mereka ndak macam-macam lagi gitu loh. Saya bisa tunjukkan loh dokumen Injil dari abad awal kedua. Saya tunjukkan. Saya nggak bisa, Pak. Loh, kamu pernah belajar rumus matematika, masa nggak bisa baca ini? Saya bilang. Terus akhirnya apa? Mungkin saja dia tertarik kemudian belajar bahasa Yunani, itu urusan lain lagi. Nah, ini contoh seperti ini yang saya tunjukkan ya. Hode parakletos tu penefnu tu agion, hu pemsei, hu pater, entu onomatis, dan seterusnya sama bunyinya dengan perjanjian baru sekarang itu ya. Nah, yang seperti ini memang tidak mudah. Kalau bicara tentang doktrin yang sulit, misalnya tentang Tritunggal Maha Kudus, saya step by step. Ya, paling mudah begini. Kalau sulitnya begini, kira-kira sulitnya begini. Pada waktu konsili pertama, mereka sudah menggunakan kata ousia. Ousia dalam bahasa konsili itu, bahasanya para bapak-bapak konsili, itu bahasa Yunani. Baru nanti diterjemahkan dalam bahasa Latin, bahasa Syriak, Aramaik, bahasa Koptik itu nanti. Tapi bahasa resminya bukan Ibrani, bukan Latin, tapi Yunani. Karena lingua franca saat itu. Pada saat mereka merumuskan, jadi kira-kira gini, Tuhan Yesus mengutus menjadikan semua bangsa muridku, dan baptiskanlah, itu digunakan dalam nama, itu bentuk tunggal. Nama itu tunggal. Esto onoma, bukan esto onomata. Bukan dalam nama-nama, tapi dalam nama tunggal. To patros keto iu keto agiu penefmatos. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu satu. Kira-kira seperti itu. Kemudian Alkitab ini kan tidak berdiri sendiri turun dari surga seperti pandangan saudara muslim. Alkitab ini lahir dari sejarah gereja. Gerejalah yang melahirkan perjanjian baru, bukan sebaliknya. Gereja sudah ada tahun 33 atau 30-an. Kitab suci perjanjian baru ditulis tahun 50-an. Kan tadi saya sampaikan. Lalu dalam permenungan iman, melalui menghidupi iman dengan liturgi suci, dengan pergaulannya dengan Yesus dan murid-muridnya tadi, lahirlah kemudian perjanjian baru. Maka ini yang perlu disampaikan. Lalu Tritunggal tadi baru kemudian muncul setelah para rasul, misalnya muridnya Petrus, muridnya Yohanes di Antioquia, muridnya Paulus, muridnya Petrus di Roma, Santo Clement dari Roma, itu menulis tahun 90 Masehi. Dokumennya ada sampai hari ini. Kemudian Ignatius dari Antioquia, 7 surat yang diberikan kepada gereja-gereja, surat kepada orang Magnesia, kepada Korintus, itu disampaikan sebelum dia mati martir syahid di Roma dan tubuhnya dicabik-cabik oleh singa. Ignatius sudah mengatakan, makanya di situ mulai muncul istilah satu gereja yang kudus, Katolik dan Apostolik, itu dari zaman ini. Maka dia kan di mana ada uskup, di situ ada gereja Katolik. Itu munculnya di situ. Kemudian dia katakan, kita percaya pada satu tabib agung kita, Yesus Kristus, yang terpahami dan yang tak terpahami. Ek Marias ke ek Theos antropoteo.
yang lahir dari Maria secara daging dalam kemanusiaannya, dalam inkarnasinya, dan yang lahir dari Allah. Maka pengakuan iman itu sekedar merumuskan ketika menghadapi ajaran heresi. Maka dikatakan yang berasal dari Bapa, yang lahir dari Bapa sebelum segala masa, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Itu sebetulnya bukan karangan tahun 325, itu dari Ignatius dari Antioquia. Lalu dikatakan lahir dari Maria sekaligus lahir dari Allah. Semuanya begitu. Kemudian tahun 180-an muncul seorang pemimpin gereja namanya Santo Theophilus dari Antioquia. Itu penerus ketujuh setelah takhta suci Antioquia sejak zaman Petrus, Evodius, Ignatius. Dia penerus ketujuh. Dia mengatakan begini, patriark ketujuh, tis triatos, tritunggal. Lalu dikatakan Allah toteo ke logo auto ke tis supias auto, yaitu tritunggal, Allah, firmannya sendiri dan rohnya sendiri, atau kebijaksanaan sendiri. Di situ sudah ada kata triatos. Kemudian dalam tulisannya Clement dari Roma dikatakan hormat pujian kepada Bapa surgawi, kepada Yesus Kristus dan Roh Kudus. Sudah muncul dalam formula doa. Ketika Polikarpus dari Smyrna, muridnya Yohanes, wafat sebagai martir ya di tahun 156 tanggal 22 Februari, itu peringatannya. Dia mengatakan, untuk inilah Tuhan Bapa surgawi yang kekal, segala kemuliaan bagimu bersama Imam surgawi yang kekal Yesus Kristus dan Roh Kudus, sekarang dan sepanjang segala masa. Ini semua ada dalam catatan-catatan sebelum Nikea. Kemudian dicarikan formulasinya. Di konsili itu belum menemukan kata tiga dalam apa, ya, tapi satunya sudah dikatakan ousia. Maka dikatakan yang berasal dari substansi Bapa, yang berasal dari hakikat sang Bapa. Itu konsili Nisea. Nah, sementara mulai kata muncul hipostasis, hipostasios. Nah, kata hipostasis itu dari kata hipo dan istemi, sesuatu yang berdiri di atas yang lain, artinya bagian. Kata ini nantinya diterjemahkan dengan persona dalam bahasa Latin. Nah, ketika saya menyampaikan ini kepada awam, pusing semua. Orang di seminari aja pusing, ya toh? Lalu saya cari penyederhanaan, saya mengatakan begini, coba, kan di perjanjian lama tidak ada Tritunggal, Pak. Oke. Sudah selesai pertanyaannya? Belum, Pak. Apalagi yang pertanyakan? Kita tidak ada kata Holy Trinity dalam Alkitab. Kenapa percaya Holy Trinity? Kamu dapat pertanyaan dari mana, Le? Dari teman saya Muslim, Pak. Oke. Genten takonono saiki. Kami percaya dengan Tritunggal. Kata Tritunggal tidak ada dalam Alkitab, ya. Judulnya tidak ada. Kamu percaya kepada Allah yang esa, ya, la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Nama paham yang menekankan keesaan Allah itu apa? Tauhid, Pak. Kamu tanya, apakah di Al-Quran ada kata tauhid? Kan kaget, enggak ada lah. Yo, podo raine kok. Kamu suka ngurusi orang. Sekalipun tidak ada kata tauhid, tapi inti ajarannya kan ada. Penekanan pada ke sanalah, ini inti ajarannya juga ada. Allah yang esa. Kenapa di perjanjian lama tidak disebutkan? Ini ada di surat Roma 16 ayat 24 sampai 24, 25, 26. Dikatakan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya sekarang sudah disingkapkan. Dengan kedatangan Yesus itu menyingkapkan itu. Makanya ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Di PL sudah ada. Allah, firman Allah, roh Allah sudah ada. Bapa disebut Bapa, penebus sudah ada. Hubungannya apa ini? Lalu dirumuskan. Ketemulah yang namanya Bapa Kapadokia. Maka di situ dikatakan mia ousia tres hypostasis,
dalam 3 hipostasis. Tapi ketika diterjemahkan dalam bahasa Latin, ini misalnya, waduh, bahasa Latin ini bahasa hukum, tidak punya bahasa yang semetafisik bahasa Yunani. Akhirnya Tertullian ini, kenapa saya ceritakan? Supaya orang tidak menuduh Tritunggal itu ciptaannya Tertullian. Tidak ada yang menciptakan Tritunggal. Tritunggal itu adalah iman gereja dari masa ke masa. Maka dikatakan oleh Tertullian, apa terjemahannya? Una substantia tres personae. Lalu hubungannya apa? Karena bahasa Latin persona itu lebih konkret daripada hipostasis, maka dikasih tambahan di situ. Tambahnya itu untuk menegaskan bahwa istilah ini tidak sepenuhnya sama. Maka dikatakan diskresi non separati, distingsi non divisi. Bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Punya kekhasan namun secara tak terbagi. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu adanya. Tapi bagaimana menjelaskan pribadinya? Itu tahap kedua. Karena ini kelas berikutnya. Yang kelas pertama gini loh, kalau mau sulit kamu lihat matahari dan bandingkan dengan berkat Harun. Tuhan memberkati engkau. Lah mana Tuhan tidak kelihatan. Tidak bisa dipotret. Allah Bapa yang Maha Kuasa itu difoto tidak bisa, maka tidak seorang pun pernah melihat Allah. Yohanes 1:18. Namun berikutnya, berkat berikutnya, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kamu lihat matahari. Kalau seandainya matahari tidak bersinar, kamu tahu enggak kalau itu matahari? Enggak tahu, Pak. Lah berarti matahari dikenal lewat sinarnya. Ya kan? Allah itu bertakhta di atas terang yang tak terhampiri. Sementara Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Jadi terang yang memancar dari sumber terang. Bahasa konsili saya sederhanakan. Terus yang ketiga, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya. Lebih dekat itulah Roh Kudus. Terus enggak tanya lagi, ya sudah. Amin.